Bayangkan sebuah wajah yang dicetak di jutaan kaos, poster, dan mural di seluruh dunia. Banyak orang mengenalnya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun di sisi lain, banyak yang menganggapnya sebagai sosok kontroversial yang terlibat dalam kekerasan revolusi. Lalu siapa sebenarnya Che Guevara? Apakah ia seorang pejuang kebebasan, atau justru tokoh yang terlalu diagungkan oleh sejarah? Inilah kisah lengkap Che Guevara, dari seorang mahasiswa kedokteran hingga menjadi ikon revolusi paling terkenal di dunia. Lahir pada 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina, dari keluarga kelas menengah atas dengan garis keturunan Spanyol dan Irlandia. Sejak kecil, ia menderita penyakit asma yang parah. Kondisi ini memaksanya untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan membaca. Namun ia tetap tumbuh menjadi pribadi yang bersemangat, gemar berolahraga, dan memiliki tekad baja untuk mengatasi keterbatasan fisiknya. Ia tumbuh di keluarga yang sangat politis dan berhaluan kiri. Ayahnya adalah pendukung kaum Republikan dalam Perang Saudara Spanyol, yang sering mengundang veteran perang ke rumah mereka. Hal ini membentuk kesadaran politik Che sejak dini. Pada 1948, ia masuk Universitas Buenos Aires untuk belajar kedokteran dan lulus pada 1953. Saat masih menjadi mahasiswa, Che melakukan perjalanan lintas benua menggunakan sepeda motor, yang kemudian diabadikan dalam The Motorcycle Diaries. Pengalaman melihat langsung kemiskinan ekstrim, ketimpangan sosial, dan penindasan terhadap masyarakat kelas bawah di sepanjang Amerika Latin mengubah pandangan dunianya. Ia menyimpulkan bahwa penderitaan rakyat hanya bisa diselesaikan melalui revolusi. Beberapa tahun kemudian, Ernesto bertemu dengan Fidel Castro di Meksiko. Saat itu, Castro sedang merencanakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Kuba yang dipimpin oleh Fulgencio Batista. Ernesto tertarik dengan ide tersebut. Ia kemudian bergabung dengan kelompok revolusioner Castro. Disinilah ia mulai dikenal dengan julukan Che, sebuah ungkapan khas Argentina yang sering ia gunakan dalam percakapan sehari-hari. Pada tahun 1956, Che bersama Fidel Castro dan para pejuang lainnya berlayar menuju Kuba. Mereka memulai perang gerilya dari pegunungan. Jumlah mereka sedikit. Persenjataan mereka terbatas. Namun mereka berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Batista. Selama beberapa tahun, pasukan revolusioner terus bertempur. Hingga akhirnya pada tahun 1959, rezim Batista runtuh. Revolusi Kuba berhasil. Che Guevara pun menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan baru Kuba. Setelah rezim diktator Fulgencio Batista digulingkan, ia diberikan posisi penting dalam pemerintahan Fidel Castro karena perannya yang vital dalam revolusi tersebut. Presiden Bank Nasional Kuba, 1959-1961, ia memimpin Bank Sentral Kuba dalam masa transisi ekonomi yang sulit, terutama saat negara tersebut menghadapi embargo dan pembekuan aset. Menteri Perindustrian, 1961-1965 dalam posisi ini, ia memiliki peran besar dalam merancang kebijakan ekonomi dan melakukan reformasi agraria. Selain jabatan-jabatan tersebut, ia juga sering bertindak sebagai diplomat, mewakili Kuba dalam forum internasional seperti PBB, serta melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperluas hubungan luar negeri Kuba. Che ditangkap oleh pasukan militer Bolivia di wilayah La Higuera pada 8 Oktober 1967 setelah kelompok gerilyawannya melemah akibat logistik yang buruk, penyakit, dan hilangnya dukungan. Keputusan eksekusi, pemerintah Bolivia, di bawah Presiden René Barrientos, memutuskan untuk segera mengeksekusi Che. Mereka khawatir jika ia diadili secara terbuka, proses hukum tersebut justru akan menjadi panggung politik yang menarik simpati luas dari publik internasional. Eksekusi. Pada 9 Oktober 1967, Che dieksekusi mati di sebuah sekolah tua di La Higuera. Eksekusi dilakukan oleh sersan bernama Mario Terán. Kata-kata terakhir, sebelum dieksekusi, Che dilaporkan mengatakan kepada eksekutornya, "Aku tahu kau datang untuk membunuhku. Tembak, kamu hanya akan membunuh seorang pria." Pasca eksekusi, kematiannya dianggap sebagai akhir dari perjuangan fisik Che. Namun justru setelah kematiannya, sosoknya menjadi simbol perlawanan global yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Jenazahnya kemudian dimakamkan dan bertahun-tahun kemudian dipindahkan ke sebuah mausoleum di Santa Clara, Kuba.
Kisah penangkapan dan hari-hari terakhirnya ini sering dibahas dalam berbagai dokumenter sejarah, termasuk yang menjelaskan bagaimana taktik gerilyanya di Bolivia berakhir karena berbagai faktor internal dan eksternal.